Kenapa sih di sepak bola lemparan ke dalam harus menggunakan tangan? Ketika kita menonton suatu pertandingan sepak bola, bola yang digunakan tidak boleh mengenai tangan kecuali kiper. Tapi mengapa ketika situasi lemparan ke dalam, para pemain malah menggunakan tangannya? Penasaran seperti apa aturan dan bagaimana sejarah di baliknya? Selengkapnya akan saya jelaskan di Extra Time. Dalam aturan yang tertulis di Laws of the Game 2023-2024 dari IFAB, lemparan ke dalam atau yang disebut juga throw-in merupakan penalti ringan akibat dari pemain yang membuat bola keluar dari garis pinggir lapangan. Yang mana tim lawan diminta untuk memasukkan bolanya kembali ke lapangan dengan cara dilempar. Bahkan tak jarang banyak pemain yang punya strategi sendiri saat situasi throw-in ini. Contohnya pemain timnas Indonesia Arhan Pratama yang mampu melempar bola dengan jauh ke kotak penalti lawan sehingga bisa menciptakan sebuah peluang. Nah, alasan mengapa pemain harus menggunakan tangannya ternyata ada hubungannya loh sama olahraga rugby. Seperti yang diketahui, olahraga sepak bola dan rugby pada awalnya adalah jenis olahraga yang sama. Sebelum akhirnya dipisahkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA pada tahun 1863 karena adanya perseteruan pendapat. Berpisahnya olahraga ini memunculkan aturan-aturan baru di sepak bola. Walaupun nyatanya masih banyak kemiripan di antara keduanya. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan lemparan ke dalam menggunakan tangan. Aturan throw-in ini sendiri dibuat pada tahun 1834 untuk permainan rugby yang kemudian diadopsi ke sepak bola oleh FA pada tahun 1863. Namun pada awalnya masih belum ada kesepakatan yang jelas, karena lemparan ke dalam saat itu boleh menggunakan tangan maupun kaki. Dan pemain yang melempar pun berasal dari tim yang terakhir memegang bola. Kemudian pada tahun 1867 muncul aturan yang lebih spesifik yang dinamakan Sheffield Rules. Menurut aturan tersebut, lemparan ke dalam dilakukan oleh tim lawan yang terakhir memegang bola, namun bola dimasukkan kembali dengan cara ditendang. Nggak sampai di situ, aturan yang terkesan ringan ini ternyata harus melewati debat yang cukup panjang. Karena selama periode 1870-an terdapat beberapa usulan mengenai lemparan ke dalam. Ada yang meminta lemparan dilakukan dengan posisi tegak lurus, ada yang meminta dilempar bebas ke berbagai arah, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ada usulan terakhir yang membuat FA setuju, yaitu pada tahun 1877. Klub bernama Clydesdale FC memberikan usulan kalau lemparan ke dalam dilakukan menggunakan tangan dan boleh diberikan ke berbagai arah. Aturan ini pun dipatenkan dan terus berkembang hingga bertahan sampai saat ini. Jadi itu dia tadi sejarah di balik terciptanya aturan throw-in. Ternyata aturan yang ringan seperti ini juga melewati perdebatan yang cukup panjang. Nantikan pembahasan menarik lainnya seputar olahraga hanya di Extra Time.